Terus mamaku bilang, ini teman-teman mami suka nih, yang ini belum kebagian, ini belum kebagian, ini belum kebagian. Jadi akhirnya, tapi tiba-tiba pikiran itu yang kayak orang bule tuh lebih banyak makan roti dibandingkan orang Asia. Gue jadi inget seorang gitaris namanya Eddie Van Halen. Dia itu imigran dari Belanda, naik kapal sama papanya dari dia kecil. Nggak punya uang mereka. Dia cuma dikasih gitar, dan dia belajarnya, gue jadi inget gara-gara ceritanya Gaby. Dia belajarnya dicatat semua. Nadanya, bunyinya apa, setiap gitar kan ada itunya tuh. Dicatat semua, karena dia nggak bisa sekolah musik. Dan singkat cerita, akhirnya dia jadi one of the best guitarist in the world. Sampai waktu dia datang di rekamannya Michael Jackson, Thriller, dia kan disuruh solo di lagunya Michael Jackson, judulnya Beat It. Semua di situ pakai not balok. Dia nggak bisa baca not balok. Dia nggak bisa. Sampai semua produsernya namanya Quincy Jones, Michael Jackson, semua bilang main aja. Kok dia disuruh main? Because he is Eddie Van Halen. Gitu loh. Dia emang begitu orangnya. Dan dia main dan solo itu jadi terkenal sampai hari ini. Dikulik sama gitaris-gitaris muda sampai hari ini. Jadi ceritanya Gaby barusan tuh, gue keinget sama gitaris ini, Eddie Van Halen. Gitu loh. Dia nggak bisa sekolah musik segalanya, tapi dia udah meninggal akhirnya. 6 Oktober 2020 kemarin. Tapi he is one of the best gitaris, innovator dibilangnya. Ya mirip sih. Karena dia belajarnya otodidak. Otodidak. Makanya ini one of a kind. Jarang orang bisa seperti itu. Terus bisa ketemu, maksudnya di mesin itu mesti diturunin suhunya tuh kan. Ya dia ngulik-ngulik sendiri gitu. After 2 weeks, ya kan. Jadi somehow mungkin mama tuh bisa lihat gitu. Ada sesuatu di dalam lo, Gap. Mama tuh, makanya mama ayo gitu. Kita kan nggak tahu, orang tua kan kadang-kadang ngelihat. They can see the potential in you. Ya, yang blind spot yang kita nggak bisa lihat gitu loh. Blind spot. Jadi, wow. Wah, luar biasa banget sih. Ceritanya tuh benar-benar amazing banget. Oke, jadi yang pas 200 itu jadi pertama itu buat siapa? Wah, langsung kita bagiin. Bagiin? Langsung dibagiin. Wah, udah jadi nih. Akhirnya jadi gitu. Kan tapi kamu udah punya catatan semua kan? Udah ada. How to use that machine? Sejak itu udah tahu nih mau ngapain. Jadi sebagai pemilik kan kita harus ngerti ya cara operasikan mesin itu. Jadi itu ada benefitnya juga. Kalau misalnya pada saat itu langsung jadi, mungkin aku nggak tahu nih cara ngoperasin mesin itu. Kalau sampai suatu hari SDM-nya tiba-tiba gimana, aku nggak, masa mandek, masa berhenti semua penjualannya kan nggak mungkin. Jadi ada bagusnya itu nggak jalan, aku jadi ngerti nih. Betul. Cara ini improver, cara ini airnya temperaturnya berapa, mesin ini harus kecepatannya berapa detik, segala macam. Ketebalan masuk adonan pertama kali berapa, itu jadi karena mungkin dia sekolah IT juga nolong juga tuh. Kayak gitu, kalau orang nggak ada sekolah IT-nya juga kayaknya gitu, nggak ada juga deh, kayak nggak ada. Mesinnya buat operating. Tapi dari ceritanya Gaby tadi, maksudnya dia tuh bisa you just like a chef udah. Yang bisa konsepin ini kalau gini gimana, kalau gitu, kan. bisa visualize duluan gitu loh. Jadi itu juga yang menolong Gaby akhirnya jadi roti Geboy nih. Gitu. Akhirnya dari hari itu udah jadi, udah bagiin langsung. 200 pieces itu? 200 piece. Jadi dari hari itu sampai grand opening itu kira-kira 3 hari lah. Wow. Bayangin itu 3 hari sebelum benar-benar grand opening. Nggak pernah dengar cerita kayak begini. 3 hari itu kita kejar-kejaran. Jadi 3 hari itu kan coba terus mesinnya, coba terus ini kalau produksi banyak gimana, coba terus. Akhirnya karena teman mamaku tuh banyak banget, akhirnya datanglah hari H. Jadi kita produksi itu hari itu tuh pokoknya totalnya tuh 10.000. Jadi kita bikin 5.000 hari sebelumnya, terus bikin lagi karena mendadak banyak banget orang yang datang dan dikira kita udah jualan. Jadi pada hari itu maaf banget orang-orang Kelapa Gading bikin macet seluruh Kelapa Gading karena pembukaan kita. Jadi ya udah orang pada datang dikira udah jualan padahal belum. Gitu. Grand opening aja. Jadi cuma teman-teman aja, cuma udah bikin satu Kelapa Gading macet total. Oh my goodness. Terus ya udah akhirnya 5.000, nggak cukup, orang suka nih, akhirnya bikin lagi tuh. Jadi pada acara lagi mulai tuh baker di belakang itu bantuin. Jadi aku juga di belakang, kadang depan, kadang belakang gitu. Liatin belakang, liatin lagi depan, nyalamin tamu-tamu kan. Hari itu bikin berapa pieces akhirnya? Totalnya 10.000. 10.000. Jadi maximum that machine. Maximum that machine. Jadi kita
10.000. Padahal target saya itu nggak segitu. Target saya kalau bisa jualan 500 sehari udah bagus. Oh my goodness. Nggak usah 500 ya, 100 aja itu udah oke lah. Nah terus akhirnya karena demand-nya bagus, mungkin dari mulut ke mulut mulailah menyebar. Akhirnya dari hari grand opening itu mulai tuh kita bikin. Nah sehari itu kita bikin tadi cuma 5 kilo. Jadi balik ke Ambil ini minimum, awal, ya. ambil minimumnya dulu. Jadi kita per hari itu kita bikin cuma 5 kilo. 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo itu tiap hari. Demand-nya bagus. Dengan bagus. empat andalan. Dengan cuma 4 4 andalan. Iya, dengan cuma 4 Meses, rasa. coklat. Betul. Jadi cuma 4 banget. Awalnya itu cuma 4 banget ya udah. Terus orang-orang kan mulai kayak, aduh, rasanya nggak ada yang lain. Cuma 4 doang. Mulailah di situ mikir lagi apa ya akhirnya kita bikin roti kopi yang kayak brand yang terkenal itu. Jadi kita bikin persis dengan harga yang sangat murah. Roti Gebo itu pertama kali launching banget itu harganya cuma 5.000. Jadi roti kita jual itu cuma 5.000 per piece. Packaging kita itu udah Ingredientnya kelas menengah. top next menengah ke atas. Wush. Bisa dicek lab kalau nggak percaya. Luar biasa. Tapi bisa untung. Betul. Amazing. Iya. Kita bisa cobain rotinya. Ada roti yang ntar. Ada dong. Ada. Ini ada di depan kita udah. Hah? Oh itu rotinya. Ini roti Geboy. Oh. Ada dong. Rotinya ingredientnya menengah ke atas. Menengah ke atas. Waktu pertama kali jual 5.000-an. 5.000-an aja. Sekarang Ini. harganya 6.000-an. Iya. Nih. Karena bahan baku udah naik 7.000-an semua ya. Jadi Iya, dengan bahan baku ya sekarang gitu kan. Itu Tapi- kan tahun berapa ya? 2020 ya? 2023 2023. Wah, jadi dari 4 tadi ini udah inovasi nih ya. 29 Kan sekarang. 29 rasa ya. Hampir semua ada yang ada tuna mayo ya, ada yang Tapi base asin-asin juga rotinya berarti semua ya. sama? Base rotinya? Sama. Yang asin-asin ada juga ya. Ada. Tuna mayo, pizza, bakso ayam, beef. Andalannya apa tuh? Ada pizza ya kalau nggak salah ya? Di kita andalannya tuh kopi sama bakso ayam. Kopi sama bakso ayam. Hari ini ada kopi, ada Ada dong. bakso ayam ada. Ada dong. Lo, Nggak sabar. lo kopi. Gue mau pesen kopi sekarang. Oh kopi. Oh, iya. Tapi jual kopi juga Bang San. Enggak loh. Jika jadi bingung sih, jadi bingung. Opa. Enggak, tapi kalau ceritanya very inspiring banget Inspiring story. ya. Maksudnya Eddie Van Halen banget. kita kayaknya belum pernah podcast. Baru satu pertanyaan, tapi kamu bisa menjelaskan tuh udah sampai setengah podcast. Iya. Gitu, karena begitu menariknya tuh cerita sebelum kita tanya-tanya gitu. Iya. Tadi cerita kamu tuh udah menjawab setengah prompter. Iya, udah semuanya. Tapi anyway, kalau orang kan banyak yang mau mulai ya F&B, startup business untuk pastry atau apa. Dari pengalaman kamu, what kind of advice that you can give? Jangan takut buat memulai. Karena kalau kita udah mulai terjun sendiri di situ, akan akhirnya pasti ngerti sendiri. Oke. Tapi konteksnya tetap harus, kalau kamu terus belajar dari otodidak gitu. Nah kalau mereka jangan takut untuk mulai, tapi terus. Terus belajar. Oke. Terus belajar. Karena kalau mulai aja terus gagal kan nggak bisa. Jadi kita Tapi harus kalau terus belajar. kamu ada your mom yang terus ngedorong nih motivasi. Nah Akhirnya- kadang-kadang orang kan ada yang Itu juga. tadi somehow kayaknya mamanya ngelihat ada sesuatu Nggak, di dia. maksud gue tuh kalau orang yang lain, belum tentu ada satu sosok yang terus memotivasi dan believe in you gitu. Ya. Sometimes kita jadi doubting on ourselves, apalagi kayak kamu udah sempat 2 minggu nih mentok gitu, tapi kan there's always your mom yang selalu believe in you gitu kan. Gitu. Itu yang amazing gitu. Tapi kalau buat yang lain tuh selain konteks itu gimana, apa yang bisa mereka. Kalau aku aja bisa, harusnya orang lain juga pasti bisa. Yes. Iya. Iya. Karena kan kita sama semua ya. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya saya bisa, pasti orang lain juga bisa. Iya. Pokoknya jangan pernah give up, Jangan pernah give up. terus mau langsung Iya. melangkah. Terus jalan. Nah ini nyambung pertanyaannya Edward. Kamu kan survive ujian pertama yang di-push untuk buka grand opening, padahal kamu pun belum siap. Akhirnya kamu lulus tuh ujian pertama. Ujian kedua itu waktu pasti roti Geboy mau buka cabang. Itu pasti menurut gue itu pasti ujian tuh buat kamu tuh. Itu gimana? How you survive ujian demi ujian? Telan aja.
Telan aja semua. Telan aja, dijalanin aja. Oke. Kalau dijalanin satu-satu pasti akan kelar. Akan ketemu jalan Pasti keluarnya. ketemu. Terus memutuskan untuk buka cabang tuh kapan? Pas udah berapa bulan buka? Sebulan. Oh Enggak, ya? 2 bulan. Jadi kita buka tuh bulan Juni. Hmm. Bulan Juni tanggal 17. Bulan Agustus kita udah ada cabang kedua. Ih, cepet Di? banget. Di Kelapa Gading juga. Jadi kita di Kelapa Gading sekarang itu ada 6. 6 titik. Ya, 6 titik. Sampai sekarang ada 30 33, 31. Jabodetabek. Iya, besok nih kita buka lagi satu lagi. Jadi Di mana? 32. Di Kelapa Gading juga, tapi pinggiran ya. Oke. Kita mau karena aku tinggalnya di daerah sana, jadi kita mau menguasai daerah situ dulu. Tapi kan kamu fokusnya kan di produksi nih, ya. Nah kalau udah cabang-cabang ini kan bicara manajemen segala semua itu siapa yang nanganin itu semua? Aku, Kamu juga? semua. Oh Dari my head of business semua sampai produksi This is superwoman sampai juga nih kayak mamanya Iya. juga nih sebenarnya. Jadi ternyata Luar ada biasa. your mom in you. Iya, itu makanya nggak Ah. mudah. Manajemennya, marketingnya, semua, Iya. keuangannya, semua, iya. tuh. Wow. Jadi semuanya sampai ya How you handle stress? makan. Nah, gitu. Itu doang. Udah jalan-jalan. Jalan-jalan. Mau pacar, kan mau merit. Ah, bentar pacarnya lagi. kayaknya kita kenal. Iya, itu yang bisa bikin dia bahagia. Suka main-main juga. bareng gue tuh pacarnya. Main apa? Hah? Main apa tuh? Pedal. Oh. Ada moment of satisfying yang akhirnya kamu ngerasa this is worth of sacrifice gitu sampai kamu bisa lihat ini during your journey. Jadi Geboy itu udah berjalan 1,5 tahun ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ini baru mau 2 tahun. Di sepanjang jalan itu pasti banyak lah ups and down-nya. Berasa juga ups and down-nya bahan baku naik, tapi kita tetap harus di situ. Terus belum lagi dengan SDM-SDM-nya, itu pasti ada lah problem-problem. Tapi kita juga syukurnya juga kita bisa buka cabang banyak. Sampai kita juga diterima sama supermarket. Jadi sekarang Roti Geboy itu sudah ada di Aeon dan di Transmart. Wow, that's Oh, good. semua Ion. Ya, dan semua Transmart. Oh, oke. Wow. Nah, moment of satisfying-nya itu karena bisa diterima di supermarket atau diterima di masyarakat sampai you said it, this is worth of sacrificing. Bukan, justru poin yang benar-benar bisa bangga nih. Kayak ini brand gue nih. Hmm. Waktu aku tuh bisa ngasih roti-roti ini ke orang-orang yang tidak mampu. Oh. Wow. Jadi kita Roti Geboy itu ada di balik itu juga, kita harus give back lah. Ya. Jadi udah dikasih nih segini pesatnya, segini bagusnya. Jadi kita berjanji harus terus give back. Give back terus, kita harus kasih gitu. Jadi kita waktu itu sempat ke gereja-gereja juga kita kasih, ada di Bekasi itu kita ada apa sih Yayasan Mahanaim. Ya, Nah, itu ya. Sekolah di sana kan ada sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu. Kita support setiap hari itu 1.000 piece roti. Wow. Wow. Jadi di situ waktu kita dikirimin video-video dan orang tuh nerima roti itu terus senyum, bersyukur kayak itu tuh something else. Dan juga menurut dengan harga yang seperti gini, orang yang nggak terlalu mampu untuk beli roti yang cukup mahal, tapi ini kan ingredientnya kelas menengah ke atas, dengan harga seperti ini, kan kamu udah jadi berkat juga bagi banyak orang. Itu Gitu, indirectly. emang maunya awalnya. Jadi Iya. kenapa kita set harga itu cuma 5.000? Karena target kita tuh kita mau semua nih. Semua kalangan bisa menerima. Jadi kenapa kita pakai ingredients yang bagus juga? Jadi kalangan yang menengah ke atas itu menerima. Ya. Kadang-kadang orang yang sudah di kalangan atas mereka lihat, duh ingredientnya apa nih? Isinya apa nih? Bahaya nggak nih? Apa nih gitu. Terus dengan kita juga set dengan harga yang murah. Jadi orang-orang yang di middle ke bawah itu juga bisa makan. Mereka bisa menikmati roti yang enak, bagus dan murah. Ya. Bisa diterima sama seluruh kalangan. Wah, Ya, ya, cannot wait untuk nyobain nih pasti. Oke. Soalnya udah kayak ngiler gue. Gitu. Jadi Kamu aware sama mental health nggak? aware Aware banget. banget. How do you manage misain pekerjaan, kehidupan pribadi, or love life? Gimana? Kamu bisa misain itu semua atau Roti Geboy itu kebawa sampai ke tidur? Oh, ke bawah sampai ke tidur. Kebawa sampai tidur. Sampai itu udah benar-benar priority lah. Buat beberapa bulan tuh ya udah Roti Geboy aja. Nggak ada yang lain.
Oke, Bangun maksudnya tidur terus, itu cuman roti aja. Kak Jessie itu di tengah-tengah kesibukan kamu gitu bisa memanage. Paling ngambil waktu untuk ya itu jajan keluar. Jadi Oke. produksi roti Gebo itu kan karena kita berjalannya waktu produksi itu kan semakin terus ya. Ya. Jadi sekarang kita shift kita tuh udah 24 jam produksi. Ya. Jadi sebagai pemilik juga kan mau menjaga kualitas yang baik. Jadi kadang-kadang aku pun jaga di tempat produksi itu sampai pagi. Wih. Jadi sampai subuh aku standby di situ. Jadi aku ngeliatin nih, kalau misalnya ada yang nggak beres pasti ngomel. Ya, ya. Karena udah berjuangnya segitu jauhnya sampai di Iya. titik ini. Masa hal kecil gitu. Ada berapa kru sekarang, Gap? Total tuh mungkin kalau untuk produksinya aja about 30 ya. 30. Produksi. Jadi kamu di usia kamu yang muda, kamu udah menggaji 30 orang. Oh lebih, kalau sama yang di outlet-outlet banyak. Wow, berapa totalnya kamu gaji tiap Kan di bulan? outletnya aja udah 31 titik Iya. gitu kan. 100 orang ada? Nggak sampai lah, tapi kurang lebih. Sama 100 gitu. Amazing. Kamu percaya ini nggak? Influencer selalu harus dipakai untuk naikin F&B kita. Itu ngefek. Kalau untuk di zamannya sekarang tergantung marketnya. Kalau kita mau marketnya anak muda, Gen Z kayak aku, itu pasti influencer itu impact. Karena mereka pas kalau orang anak muda zaman sekarang itu mereka melihat siapa nih ya, oh dia pakai ini nih, oh gue harus beli ini nih, dia pakai ini nih, kita harus beli ini. Jadi Roti Gebo ini endorse influencer. Enggak, kita baru mulai endorse aja baru 2-3 bulan terakhir. Oh, tapi iya kan ada yang di endorse. Ada yang di endorse. Tapi nggak selalu gitu ya. Kita benar-benar baru pakai marketing yang endorsing ini itu benar-benar baru 2-3 bulan terakhir. Jadi awalnya tuh ya udah dari mulut-mulut ke orang aja. Nah, untuk kamu bisa, ini kan udah 31 mau 32 ya. Untuk jaga kualitas dan stay relevant. Karena banyak nih F&B ini buka nih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya, seperti tadi saya sempat share gitu. Yang mirip seperti ini, tapi mungkin sekarang aku lihat udah nggak ada nih eksis nih. Nah, gimana tuh misalnya untuk jaga terus 3 tahun, 4 tahun Roti Geboy ini tuh bisa tetap relevan, bisa... Jadi semua yang nimbang bahan tuh aku. Oke. Kamu masih do the ini berarti ya? Masih. Premixnya kamu yang Semua tanggung jawab. aku. Sampai saus-saus yang itu Setiap semua. hari? Setiap hari. Wow. Jadi setiap hari semua timbangan itu aku yang ini. Oke. Pacar kamu ngerti ya? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Mama nggak ada yang tahu. Jadi mamaku waktu ini sudah mulai berjalan, mamaku benar-benar lepas tangan. Enggak, maksudnya pacarmu tuh bisa mengerti gitu kan? Oh iya bisa banget. Oke. Untungnya. Ya. Kalau nggak jadi pacar. Ya, nanti Satu kalau main persyaratan pedal utama. gue mau bocorin. Jadi gitu. Jadi semuanya benar-benar nimbang sendiri itu sendiri. Jadi sampai saus-sausnya nanti ada yang beberapa rasa kan kayak sop pizza segala macam. Itu sausnya nggak mungkin ditemuin dimanapun. Oke, you Nggak. create your own juga. Create semua, create my own. Nggak ada yang nyontek, nggak ada yang begini nggak ada. Ini kan luar biasa sekali ya, tapi terus akhirnya pengen tanya, gimana kamu bisa membagi antara pekerjaan sama pribadi dengan kesibukan kamu yang luar biasa gitu, for yourself, for your love life, for your hobby, for your personal growth, for the business gitu, itu gimana tuh? Jujur kalau itu semua tuh baru berapa bulan ini. Coba belajar. Bener-bener dibagi Balance, ratanya. oke. Balance-nya baru beberapa bulan Alright, ini. iya, iya, iya. Jadi awal-awal bener-bener ya udah. Ya, nggak apa-apa, awal masuk dulu supaya nanti ke Fokus. depannya Iya, supaya iya. kita bisa lebih balance. Nah, Jadi bener-bener Geboy aja. Pagi, Iya, siang, iya. sore, malam, Senin sampai Minggu Geboy aja. Ya, tapi F&B memang harus Iya, bener-bener di situ, ya. hands on bener-bener. Ya, Dan kita untuk maintain quality juga Geboy itu kan diproduksi di satu tempat. Iya. Jadi semua yang keluar itu berasal dari satu titik. satu dapur ya. Dan saya selalu di situ. Makanya masih bisa cangkupannya sejabodetabek aja ya. Betul. Kalau keluar kota, keluar ini masih keluar pulau masih susah ya. Sebenarnya enggak. Waktu itu udah sempat ke Cirebon, rotinya udah sekitar. Kirim ya tapi ya semua. Iya, jadi kita udah ada Geboy itu ada sekarang tuh ada 38 agen. Kita punya agen-agen juga yang tersebar di mana-mana. Roti ini udah kemana-mana sebenarnya. Jadi di Cirebon kita ada. Dia bisa tahan berapa lama sih dari keluar produksi? Karena kita ini vakum seal Oh, pakai angin, jadi itu bisa bertahan kurang lebih 7 hari. Oh lumayan Oke. ya. Ya. Makanya itu kita bisa kirim kemana-mana. Dan Geboy itu
kalau di packing itu dia nggak akan kempes. Jadi dia gelembung, jadi dia aman, travel friendly. Mau dibawa kemanapun, mau beli jumlah banyak di plastikin aja dia nggak akan pecah. Apanya ini ya Plastiknya betul. Kenapa? Kenapa? Karena dia vacuum seal. Oh. Dan kita menggunakan plastik yang lumayan mikronnya lumayan bagus, lumayan tebal. Jadi diapain juga nggak bisa. Iya tebel ya. Tunggu dulu. Enggak, pengen coba plastiknya, pengen tahu ketebelannya. Oh iya. Jadi gitu. Jadi makanya Game Boy bisa dibawa kemana-mana. Jadi kita ada di Cirebon juga ada. Tapi itu agen ya, jadi agen-agen di sana. Inspiring story banget. Ini Gila. teman-teman nih harus cobain Game Boy. Yes. Harganya Iya dong, murah, harus. kualitas ingredientnya menengah ke atas. Oh iya, ada ininya juga ya, Instagramnya ya. Ada. rotigayboy.id ya. Roti Game Boy. Tapi kok dilihat-lihat bukan hanya ada roti, ada Ada kue-kue cookies kering. ya. Nah, makin berjalannya waktu, kayaknya roti doang nggak cukup nih. Orang-orang nanya kayak setiap masa Lebaran, Christmas, kue kering nggak ada, kue yang ini nggak ada, kue ini nggak ada. Akhirnya belajar lagi. Wah, luar biasa. Otodidak lagi? Otodidak lagi. Jadi semua ini tuh Gila hasil sih. otodidak. Tunggu dulu, aku mau tanya nih. Jadi selama ini Gila. udah 3 tahun, dari belajar terus mulai 2023, kamu belajarnya otodidak terus semua? Otodidak, nggak ada waktu kan tadi. Eddie Van Halen banget kan? Iya benar-benar. Eddie Van Halen. One of a kind ya? Iya, one one of a kind. Karena nggak ada waktu, kan fokus di situ. Jadi mau belajar gimana? Gimana mau ditinggal? Amazing. Keren banget sih. Jadi You're very inspiring. Iya, inspire person. Iya benar-benar. Jadi belajar lah tiap itu bikin lagi ini, ntar bikin ini soon Terus kita nggak ini akan- berarti mesinnya beda? enggak. Untuk kue? Enggak. Ah iya mesinnya beda. Kalau yang kue-kue ini beda. Kalau yang Jadi beda. mesin yang kita punya itu namanya Breadline. Berarti kamu beli lagi ini? Kalau yang ini kita masih assembly Kecil. manual. Oh, Oke, kayak awal-awal Oke. kamu bikin waktu itu. Oke. Karena kita memang fokusnya kan lebih ke roti. Roti, ya. Jadi kita fokusinnya di roti. Kita Gebo itu ujungnya itu aku maunya Gebo itu menjadi one stop solution yang diterima sama seluruh masyarakat Indonesia maupun nanti One akhirnya stop luar negeri. solution of what? One stop solution kayak orang mau beli roti apapun tuh ada tinggal datang ke Gebo aja. Oh, oke. Jadi nanti akan ada yang lain. Diundang dong kita ke tempat produksinya. Oh, pasti Biar dong. semua bisa melihat langsung. Boleh. Mungkin nanti kita sama mau ketemu mama. Oh iya boleh Iya. banget. Nanti bisa mungkin sekalian di videoin buat behind the scene-nya segala Boleh, semuanya Kamu, kan. kamu pernah once in a while tiba-tiba ketemu mama and say thank you? Oh iya. Oh ya? Ya, ya. Tapi ngobrol sama mama tuh Loh, emang beda. mamanya di mana? Enggak, sini maksudnya mamanya nih kan semua yang Oh, enggak kira mamanya di jauh di mana gitu. no, no, Once just say thank you. Oh, oke. Kalau lo kan suka nggak pernah bilang thank you orangnya. Gua makan aja. Iya. Bye-bye. Iya. Jadi mamaku tuh emang orangnya kan keras banget juga. Jadi ngobrol sama mama bilang thank you-nya tuh agak bukan kayak thank you ma gitu, agak beda lah. Jadi dengan hasilin kayak gini juga aku yakin bisa bikin mama bangga. Iya. Ya, bangga pasti dia. Iya. Wow, wow. Gap. Kan kita nih namanya temenan podcast. Kenapa namanya temenan podcast? Karena kita nih resah kita berdua. Karena sekarang banyak orang-orang yang bilangnya teman tapi ternyata nggak tulus. Ada kepentingan gitu. Kamu punya nggak temen yang tulus hari ini? Kalau kamu lagi down, kamu lagi bete, lagi baper segala macam, kamu langsung ke dia dan dia available buat kamu. Sekarang, Sahabat. Ya selama ini he or she yang Sekarang. Ya sekarang. ada for you. dia. Oh, dia tuh siapa? Yang temen pedal aku itu. Iya, Oh, teman pedal itu. Tulus Wow. dia ya. Terus tulus ya. Ntar aku bisa cek. dengerin kadang-kadang kan kita namanya bisnis ya ada hektiknya lah. Pasti. Dia ini sabar banget nih dengerin kehektikan. Dia temennya jadi suami bentar lagi. Iya katanya. Kehilangan temennya dong. Iya. Kayak gitu. Malah enak seumur hidup terus. Oh, Wow. tapi gue nggak bisa jadi suami. Hah? Nggak bisa lah. Jangan gila ya. Jadi gila ya. So gila kan? That's amazing. Ya, bagus. Amazing banget. Kalau bisa jadi suami, sebagai temen. Soulmate Tapi ya. mamaku juga selalu support tetap. Jadi kalau misalnya ada problem apapun, misalnya aku nanya nasihat nih, Mi mau bikin produk baru. Mamaku tuh pasti orang pertama yang aku jadiin tester. Mi coba, kalau lulus dari mulut mami, berarti itu diterima sama. Mirip-mirip ya Karena ceritanya. mamaku tuh picky banget kalau masalah makanan. Ya. Wow, it's very inspiring. Nanti harus diundang mamanya juga, Ya. ya kan? Pasti.
Kita bentar lagi mau bikin lagi nih bolu gulung. Bolu gulung. Berarti itu kembali lagi ke zaman waktu dulu, inspirasi pertama Iya. di Jombang, Betul. ya kan bolu-bolu. Iya. It's all coming back. Alright. Thank Gab, you so much. thank you so much. Mau datang, mau ngobrol-ngobrol. Very inspiring. Sama-sama. Salam Iya. sama your mom, sama teman baik kamu juga, salam juga. Ya. Salam buat teman pedalku juga. Ya. Kan sama kan teman baik kamu pedalnya, bukan? Iya. Oke. So, it's time for food testing. Langsung. Ada? Ini langsung? Ini langsung. Oke, harus Ini yang dijelasin mana nih, Gap? dong. Gue pengen yang ini kayaknya apa? Aku mau yang spesialnya dulu. Bakso Nih, ayam jadi katanya yang kan? Pertama, pokoknya yang booming banget itu kita di kopi. Kopi. Lo katanya pesen kopi. Ya, ini. Iya, berarti gue nggak usah makan ini. Ini booming sekali. Jadi kita waktu ngeluarin ini harganya cuma 5.000. Gedenya segini, rasanya nanti dicobain aja. Ada isinya nggak? Nggak, berarti luarnya aja ya kopi. Ada butter gitu. Butternya, oke. Melted Iya, butternya iya, juga oke. ada. Oke, ini apa nih? Oh iya betul. Iya benar kopi. Oh iya betul, hebat juga ya. Ini yang Baru ini ya? ngomong. Ini yang versi asinnya. Hah? Jadi ini yang asinnya, itu yang paling kita terkenalnya tuh bakso ayam. Mana bakso Oh, oke. Ini. Ini Jadi kalau kopi yang itu kan benar kan? Bakso ayam. Ini kopi itu. kalau Hah? yang manisnya, Oh, iya. nih. Mari kita coba roti Geboy bakso ayam. Oh iya loh. Vacuumnya emang ini tapi bisa meledos kan nih. Bueng. Hah? Tapi ini tebel ya, ini ya. Dari kemasannya aja sih. Baunya aja udah enak. Harga yang segitu sih luar biasa. Jatuh. Opa, maaf. Hus. Hus. Lah, Dasar banget. No? Gila banget ya. Ini crazy. kan buat dites gitu. Daripada buka-buka laba, mendingan diledakin. Enak. Gue harus coba yang ini nih. Sedikit lagi gue sampai nih. Hah? Sampai mana? Surga. Langit terbuka Kalau ya. yang roti kopi itu kita nggak pakai esen. Jadi kita real pakai beans coffee beneran. Cobain dong. Nih. Beans Mau coffee coba? di. Dijadiin espresso gitu. Mau coba? Ya. Ini isinya banyak nih. Banyak. Padat. Isinya massive banget, enak banget. Guys tuh lihat tuh. Ini roti bakso ya. Bakso kan nih? Betul. Bakso ayam. Ada daging juga? Atau cuma ayam? Ayam. Ayam atau ayam? Itu jokes episode 1. Kembali lagi ya. Nggak enak banget. Ini so good. Sosis. Bakso ayam. Ayam. Enak banget. Mau coba juga? Ini kalau di luaran, toko-toko lain itu mungkin sekitar 15.000 ke atas. Ya. Ini kita jual cuma 11.000 aja. Yang bakso ayam gue 9 nilainya. Ini 1 sampai 10 11.000 9. ya, beda harganya paling lain. Beda sebenarnya. Karena kan ada ayamnya, Kak. Ya. Ini 9 nilainya gue, bakso ayam. Ya, habis. Yang kopi? Lo kan nanya gue, kopi berapa? Kasihnya aja. Gue tadi makan itu, lo kan yang makan kopi banyak. Gue ini 9,6 deh. 9,6. Yang kopi berapa? Yang kopi 8. Gue lebih suka ini. Oh. Yang kopi 8,7. Nah, Dua-duanya enak banget. yang Kalau ini yang sih kopi- enak. Kok dihabisin sih bakso ayamnya? Hah? Kok dihabisin sih? Kan tadi lo Kan udah gue makan cuma setengah. suruh lo nyoba. Nih makan nih si saya. Sini, sini. Gap, thank you banget. Sama-sama. Thank you banget. Sukses selalu roti Geboy. Terima kasih. Cayo Terus buka cabang. Men. semakin diberkati. See you. Bye.